Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laihan Fajar Ramdhani, nomor NPM 102211191. Saya berasal dari kelas G1 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran pendapatan nasional. Tugas ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester 2 mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Pendahuluan. Latar belakang. Pendapatan nasional merupakan sebuah indikator besar kecilnya perekonomian suatu negara. Sebuah negara dikatakan menguasai perekonomian dunia jika pendapatan nasionalnya dominan di dunia. Adapun tujuan dan manfaatnya ialah: pertama, mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kedua, untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Ketiga, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Keempat, untuk membandingkan perekonomian antar suatu negara. Kelima, sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Pengukuran pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan sebuah indikator besar kecilnya perekonomian suatu negara. Sebuah negara bisa dikatakan menguasai perekonomian dunia jika pendapatannya dominan di dunia. Adapun manfaat pengukuran pendapatan nasional ialah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, membandingkan perekonomian antar negara, dan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan. Terdapat 3 pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi pada tahun 1930 yang dipelopori oleh Wesley Leontief, yaitu: pertama, pendekatan pengeluaran; kedua, pendekatan pendapatan; ketiga, pendekatan nilai tambah. Pembahasan. Pertama, pendekatan pengeluaran. Menurut metode pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional merupakan sebuah penjumlahan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu pelaku ekonomi. Adapun kategori konsumsi barang dan jasa yaitu: pertama, barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen akhir atau konsumsi. Kedua, pelaku usaha atau investasi. Ketiga, pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Keempat, ekspor dan impor. Secara matematis, pendapatan domestik bruto atau GDP, pendekatan pengeluaran atau output dinyatakan dengan GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Sebagai contoh, sebuah negara XYZ memiliki tingkat konsumsi masyarakatnya sebesar 1.232.175.000, sedangkan investasi di negara tersebut adalah sebesar 725.350. Adapun pengeluaran pemerintahnya yaitu sebesar 225.345.000. Ekspor bersihnya yaitu sebesar 136.973 rupiah. Hitunglah menggunakan pendekatan pengeluaran. Penyelesaian GDP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. 1.232.175.000 ditambah 725.350.000
ditambah 225.345.000 ditambah laba bersihnya 136.973.000. Total GDP menggunakan metode pendekatan pengeluaran 2.319.843.000. Kedua, pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan nasional adalah pengukuran pendapatan yang diperoleh oleh pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi tenaga kerja mendapatkan upah dari usaha yang dikeluarkan. Selanjutnya, pemilik faktor produksi mendapatkan nilai dari modal yang diinvestasikan. Pemilik usaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Secara matematis, PDB atau GDP pendekatan pendapatan dituliskan sebagai berikut. GDP sama dengan W ditambah I ditambah T ditambah P, di mana W sama dengan upah diterima pekerja, I sama dengan bunga yang dibayarkan pemilik modal, T sama dengan pajak yang dibayarkan pemerintah ke perusahaan, P merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Sebagai contoh, di sebuah negara XYZ, upah dan gaji penduduknya yaitu sebesar 782.215, sedangkan keuntungan yang diperoleh perusahaannya yaitu sebesar 1.523.641 rupiah. Adapun penyusutan atau bunga yang dibayarkan ke pemilik modal yaitu sebesar 292.345 rupiah. Sedangkan pajak yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah yaitu sebesar 124.125 rupiah. Hitunglah menggunakan metode pendekatan pendapatan. GDP sama dengan W 782.215 rupiah ditambah I sama dengan 1.523.641 rupiah ditambah T 292.345 rupiah ditambah P 124.125 rupiah. Jadi total menggunakan metode pendekatan pendapatan 2.722.326.000 rupiah. Pendekatan nilai tambah dan nilai akhir. Pendekatan nilai tambah adalah sebuah pendekatan yang menekankan nilai yang didapatkan oleh masing-masing pelaku usaha. Perekonomian negara merupakan penilaian barang dan jasa yang dikonsumsi dan diproduksi oleh pelaku ekonomi secara keseluruhan. Pada kenyataannya, jumlah sektor usaha dalam perekonomian sangat banyak. Maka, perhitungan pendapatan nasional menjadi lebih kompleks. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dikategorikan menurut penggunaan terakhir. Adapun transaksi yang tidak termasuk perhitungan pendapatan atau kepraktisan adalah: pertama, perubahan barang; kedua, kegiatan yang tidak resmi atau ilegal; ketiga, pembayaran transfer yang dilakukan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain; keempat, kegiatan yang seharusnya dikerjakan orang lain tetapi dikerjakan sendiri. Pendapatan real dan pendapatan nominal. Perhitungan pendapatan nasional pada awalnya menggunakan harga pasar atau nilai nominal karena menjumlahkan nilai barang dan jasa dan bukan menjumlahkan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, karena bersifat heterogen. Oleh karena itu, semua barang dan jasa harus dinilai dengan harga pasar, sehingga nilainya dapat dijumlahkan. Namun,
Penggunaan harga pasar atau nominal menimbulkan masalah apabila membandingkan pendapatan nasional pada tahun tertentu dengan tahun yang lain. Penutup. Pendapatan nasional merupakan sebuah indikator besar kecilnya perekonomian suatu negara. Sebuah negara dikatakan menguasai perekonomian dunia jika pendapatan nasionalnya dominan di dunia. Terdapat 3 pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan ini diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi tahun 1930 yang dipelopori oleh Wesley Leontief, yaitu pertama, pendekatan pengeluaran, kedua, pendekatan pendapatan, ketiga, pendekatan nilai tambah. Adapun manfaat pengukuran pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara, untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, untuk membandingkan perekonomian antar negara, serta sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan dalam perekonomian. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.